Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran tema 3 mengenai nasionalisme. Sebelum melanjutkan ke materi tersebut, seperti biasa kita menyimak dan memahami siswa tersebut, tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 2. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. 3. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. 4. Mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur. 1. Pengertian ceramah yaitu terdiri dari ceramah merupakan pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk. Ceramah dapat melaksanakan kapan saja, di mana saja. Tidak ada persyaratan khusus, waktu tidak dibatasi, dan siapapun boleh melakukannya. Ceramah dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif seperti dalam seminar, lokakarya, pelatihan, atau saresehat. Ceramah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. 1. Ceramah umum. Ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Dalam ceramah umum, hal yang disampaikan sangat cocok bagi audiensi yang tua maupun muda. Materinya juga tidak dapat ditentukan dan tidak harus sesuai dengan acara yang diadakan. 2. Ceramah khusus, ceramah yang tidak bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi ataupun lainnya. Dalam ceramah khusus terdapat batasan tertentu seperti tipe audiensi yang diinginkan dan cakupan materi ceramah. Contoh ceramah khusus seperti peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan hari besar lainnya. Baik dalam ceramah umum maupun ceramah khusus terjadi penyampaian informasi. Ciri informasi yang disampaikan dalam ceramah sebagai berikut. 1. Harus jelas dan lengkap. 2. Harus lugas. 3. Harus logis, mudah. 4. Mudah dipahami. Informasi yang disampaikan dalam ceramah, baik berupa rekaman maupun berupa tulisan, merupakan informasi yang syarat makna. Baik berupa rekaman maupun tulisan. Teks ceramah dapat dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan jenis informasinya. Setelah membaca teks ceramah, kita dapat melakukan analisis. Aspek yang dianalisis adalah unsur-unsurnya atau berupa pembukaan, isi dan penutup, kebahasaannya, dan isi informasinya. Contoh analisis teks ceramah. Analisis ceramah akhlak. Bagian terdiri dari bagian dan penjelasan. Bagian unsur-unsurnya, penjelasannya yaitu ceramah tersebut memenuhi unsur yang mencakup pembukaan, isi, penutup. Kalau pembukaannya dengan salam pembuka, isi nilai moral, penutup ada salam penutup. Bagian kebahasaannya yaitu penjelasannya ceramah tersebut menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta menggunakan kata sehari-hari. Bagian isi informasi, penjelasannya ceramah berisi pendidikan karakter berupa anjuran perbaikan moral, motivasi agar generasi muda mempunyai moral yang terdidik dan siap menjadi pemimpin bangsa. Sesuai
menganalisis teks, kegiatan selanjutnya yaitu memberi komentar yang berupa penilaian. Penilaian ceramah dapat dibuat dengan rubrik sebagai berikut. Terdiri dari kegiatan, nilai, tanggapan. Kegiatan pengantar, nilainya 83, tanggapannya secara isi baik. Secara bahasa teks ini menggunakan kalimat yang santun. Kegiatan isi, nilainya 78, tanggapannya materi yang disampaikan sudah baik tetapi kurang terperinci. Contoh perilaku yang mencerminkan akhlak yang baik masih kurang dielaborasi. Penutup nilai 80, tanggapannya sudah disampaikan dengan baik. Bagian yang belum ada adalah simpulan. Keterangan kriteria penilaian, skor 5, 85 sampai 100 sangat jelas, skor 4 75 sampai 84 jelas, skor 3 67 sampai 74 cukup jelas, skor 2 61 sampai 66 tidak jelas, skor 1 0 sampai 60 sangat tidak jelas. Manfaat ceramah. Dari segi pembicara, melatih keterampilan berpikir, melatih mental, meningkatkan keterampilan berbicara. Dari segi pendengar, memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan pembicara, memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Ciri-ciri ceramah. Ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah dipersiapkan. Ada ide akan disampaikan dengan lisan, uraian lisan. Ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara penceramah. Ada alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Jadi ringkasannya, ceramah merupakan interaksi komunikasi lisan, semacam pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ceramah terbagi atas ceramah umum dan khusus. Informasi dalam ceramah harus jelas, lengkap, lugas, logis, mudah dipahami. 4. Struktur ceramah. Itu strukturnya terdiri dari bagian dan penjelasan. Bagian pendahuluan, penjelasannya salam pembuka, ucapan terima kasih, pengenalan topik. Bagian isi, penjelasannya materi yang dibahas, pendapat pembicara, alur pembicaraan runtut, referensi dari pendapat yang disampaikan. Bagian penutup, penjelasannya simpulan, ungkapan penutup, salam. Sapaan dalam ceramah pidato. Sapaan diletakkan di awal di setiap bagian pergantian sub materi ceramah dan di bagian akhir penyampaian materi. Sapaan ini dimaksudkan untuk menghormati pendengar serta mengakrabkan pembicara dengan pendengar serta mengundang perhatian pendengar terhadap materi ceramah yang akan dibawakan. Hal inilah yang membedakan ceramah atau pidato dengan komunikasi lisan yang lain. Si ceramah, materi ceramah memiliki kekhasan sebagai berikut. Bersifat khusus, misalnya menyinggung tentang masalah narkotika ataupun topik keagamaan, berupa persoalan aktual yang sedang hangat diperbincangkan. Informasi dalam ceramah biasanya sederhana, tidak terlalu panjang, tidak terlalu bertele-tele, dan mudah diingat. Bahasa dalam ceramah juga sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Ringkasan. Ringkasannya, teks ceramah terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Isi atau informasi teks ceramah berkenaan dengan hal yang bersifat khusus seperti keagamaan atau mencakup persoalan aktual yang sedang terjadi. Bahasa atau kaidah teks ceramah meliputi pembicara dan mendengar ide, kesempatan, sarana. Ada 8 hal yang harus diperhatikan saat berceramah, yaitu sebagai berikut. 1. Kuasailah materi. Sebelum berceramah, pastikan materi kamu sudah siap. Kuasai dengan baik materi yang hendak disampaikan, entah secara lisan ataupun tertulis. Materi harus benar-benar dikuasai. 2. Tunjukkan penampilan yang menarik. Penampilan merupakan salah satu kunci utama
untuk menarik perhatian para pendengar. Yang dimaksud dengan penampilan menarik bukan berpakaian atau berdandan yang berlebihan, melainkan penampilan yang sesuai dengan situasi dan kondisi audiensi, topik ceramah, serta standar kesopanan yang berlaku. 3. Berbicaralah dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika berbicara, usahakan berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Hindarilah hal-hal yang tidak penting atau pembicaraan yang keluar jauh dari topik. Menjelas supaya bagian demi bagian seperti bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Hal ini dilakukan agar para pendengar dapat menangkap maksud atau isi pembicaraan dengan mudah. 4. Gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Para pendengar tentunya tidak menyukai pembicaraan yang datar. Oleh karena itu, gunakanlah intonasi dan mimik wajah yang tepat. Contohnya, untuk membangkitkan semangat, gunakan intonasi yang tinggi dan mimik wajah yang bergairah, namun jangan berlebihan. 5. Gunakan gerak tubuh yang wajar selain intonasi dan mimik wajah. Gerakan tubuh juga dapat digunakan untuk mencegah kedataran dalam berbicara. Gerakanlah bagian tangan atau kepala kamu seperti menunjuk, mengangguk, dan lain-lain sehingga para pendengar memusatkan perhatian kepada pembicara. Namun hindarilah gerakan tubuh yang berlebihan karena bisa merusak konsentrasi audiensi. 6. Kendalikan ketegangan. Jika kamu terlalu tegang, maksud atau tujuan ceramah tidak akan tersampaikan. Oleh sebab itu, kuasailah panggung serta tetaplah rileks dan berpikiran positif. 7. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, sebelum berbicara, cari tahu terlebih dahulu siapakah orang yang akan menjadi pendengarnya, apakah para intelektual ataukah masyarakat biasa. 8. Jangan terpaku pada teks. Jika kamu berbicara dengan menggunakan teks, janganlah terpaku pada teks karena hal itu akan membuat ceramah sangat membosankan. Oleh karena itu, penting sekali berlatih melihat dengan cepat isi teks dan menyampaikannya dengan audiensi sedemikian rupa hingga terkesan kamu sedang berceramah secara lisan. Selain itu, dengan tidak terpaku pada teks, setidaknya kamu harus dianggap menguasai materi ceramah. Hal ini memberikan kesan positif bagi audiensi. 8 hal itu harus diketahui jika ingin menjadi pembicara yang baik dalam kegiatan pidato atau ceramah. Dasarnya yaitu bagian-bagian penting dalam ceramah, teks ceramah, pembukaan, isi penutup. Pembicara ceramah memiliki kepribadian yang unggul, pendengar ceramah memiliki sikap yang bertanggung jawab. Langkah-langkah menyusun teks ceramah dengan baik. 1. Menentukan ceramah, menentukan tema ceramah. 2. Mencari atau mengumpulkan informasi. 3. Menyusun draft teks ceramah. 4. Menulis teks. 5. Mengembangkan teks dengan menyunting. Demikianlah materi pembelajaran kita ini. Kita ucapkan terima kasih. Selesai sudah, mudah-mudahan dapat kami dengan wabarakatuh.